Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BEduka. Kita masih akan melanjutkan materi tes CPNS TIU, yaitu mengenai rumus-rumus dasar yang berlaku pada soal-soal TIU. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, nah berikut disajikan 3 rumus mengenai persamaan kuadrat. Yang pertama adalah A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B. Maka sama artinya dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, apabila ada seperti ini kan berarti caranya begini ya. A dikalikan dengan A dulu, lalu A dikalikan dengan B, kemudian B dengan A, lalu B-nya dengan B, sehingga diperolehlah persamaan A plus B dikalikan dengan A plus B itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, nah misalkan kita ambil contoh angkanya, A-nya itu bernilai 3, lalu B-nya itu bernilai 2, lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita buktikan apakah benar bahwa hasilnya antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, A plus B berarti 3 tambah 2 dikalikan dengan 3 tambah 2 sama dengan 3 kuadrat. Kalau A kuadrat kan berarti A-nya tadi 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah 2 dikalikan A-nya sama dengan 2, dikalikan sama B-nya sama dengan 3, ditambah dengan B kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, 3 tambah 2 itu kan berarti 5 ya, maka 5 kali 5, 3 tambah 2 dikalikan dengan 3 tambah 2 itu artinya adalah 5 kali 5. Kemudian di ruas kanan, 3 kuadrat berarti 9, lalu 2 dikalikan 2 dikalikan 3 itu sama dengan 12, ditambahkan dengan 2 kuadrat itu sama dengan 4. Lalu kita jumlahkan yang di ruas sebelah kanan, 9 tambah 12 ditambah 4 itu sama dengan 25, lalu yang di ruas kiri 5 kali 5 hasilnya juga sama dengan 25. Maka baik di ruas kiri maupun di ruas kanan hasilnya sama-sama 25. Berarti benar ya, persamaan ini merupakan persamaan yang benar karena hasilnya antara ruas kiri maupun ruas kanan itu sama. Lalu persamaan kuadrat yang kedua, di mana A ditambah B dikalikan dengan A kurangi B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita masukkan juga nilai A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Berarti A tambah B itu adalah 3 ditambah 2 dikalikan dengan A min B, berarti 3 dikurangi 2. Lalu yang di ruas kanan adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Sekarang kita hitung yang ada di ruas kiri. 3 tambah 2 sama dengan 5, dikalikan dengan 3 kurangi 2 itu sama dengan 1. Berarti 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Lalu yang di ruas kanan, 3 kuadrat itu sama dengan 9, dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti 9 kurangi 4 sama dengan 5. Maka antara ruas kiri dan kanan itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 5. Berarti persamaan yang kedua ini terbukti benar. Lalu persamaan yang ketiga, di mana A min B dikalikan dengan A min B itu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Yang di ruas kiri, 3 kurangi 2 dikalikan dengan 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 berarti 1 ya, dikalikan dengan 3 kurangi 2 juga sama dengan 1, berarti 1 kali 1. Lalu yang di ruas kanan, A kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi dengan 2AB berarti 2 kali dikurangi dengan 2 kali 3 kali 2 ditambah dengan B kuadrat, B-nya adalah 2 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi dengan 2 kali 3 kali 2 yaitu 12 ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka 9 dikurangi 12 ditambah 4 itu sama dengan 1. Antara ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama-sama 1. Maka persamaan ini terbukti benar. Ya, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Ini sekaligus langsung ada jawabannya atau ada pembahasannya. Oke. Akar pangkat 6 dari akar pangkat 4 27 kuadrat pangkat 4 itu sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, nah ini memang terlihatnya seperti sulit, padahal sebenarnya kalau kita kerjakan itu dia sangat simpel ya. Yang bentuk 27 itu kan sama dengan bentuk pangkat dari 3 pangkat 3 ya. Maka 27 itu sama dengan 3 pangkat 3
Lalu karena dia dikuadratkan, nah kemarin kalau ada misalkan A pangkat B pangkat Q, berarti kan sama dengan A pangkatnya B-nya sama Q-nya itu dikalikan, ya kan? Maka ini juga berlaku pada yang di sini. Maka 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 itu adalah yang ini. Kemudian dipangkatkan 2 itu adalah yang ini, kemudian dipangkatkan sama yang 4 itu adalah yang ini, ya. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 3 pangkat 3 dikalikan 2 kalikan 4 per, nah karena ini kan lawannya bentuk akar itu kan berarti bentuk akar misalkan akar pangkat 6 berarti kan sama dengan misalkan ini ya, akar pangkat 6 dari 2 berarti kan 2 pangkat 2 misalkan, berarti bentuk lainnya itu kan sama dengan 2 pangkat 2 per 6 gitu kan. Nah ini juga sama karena dia akar pangkat 4 sama akar pangkat 6, maka karena di sini supaya pangkatnya itu supaya akarnya itu hilang, maka kita ubah menjadi bentuk pangkat sehingga dia itu menjadi dibagi ya. Nah kalau pangkat dibagi itu kan sama dengan ya kita tinggal bagi saja mana yang bisa dicoret ya. Misalkan gini, yang atas itu kan 3 kali 2 kali 4 sama dengan 3 kali 2 itu kan 6 ya, berarti yang ini bisa kita coret sama 6 nya. Lalu yang 4 bisa kita coret dengan yang sesama 4. Sehingga yang tersisa adalah 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Akar dari 2020 dikalikan dengan 2014 ditambah dengan 9 sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita misalkan 2020-nya itu sebagai A. Lalu yang sama-sama angka 2000-an itu yang mana? Nah, kita fokus ke angka yang di sini. Di sini ada angka 2014. Kalau kita perhatikan 2014 itu kan diperoleh dari 2020 nih ya dikurangi sama 6 ya kan. Nah, tadi di sebelah sini kan kita sudah memisalkan 2020 itu dengan A. Maka kalau 2014 ya berarti A dikurangi sama 6. Nah, kalau sudah kita misalkan seperti ini, kita masukkan lagi ke persamaan yang seperti yang ada pada soal. 2020-nya kita misalkan A, lalu yang 2014-nya kita misalkan dengan A-6, lalu ditambah dengan 9. Tadi kan soalnya 2020 dikali dengan 2014 ditambah dengan 9, ya kan? Berarti kalau kita ubah ke dalam persamaan A tadi menjadi A dikalikan A-6 ditambah dengan 9. Maka yang perkalian ini kita dahulukan. A kali A, berarti kan ini gini ya, A kali A berapa? Lalu A kali 6 itu berapa? A kali A sama dengan A kuadrat dikurangi 6A ditambah dengan 9. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan ya, maka kita bisa mencari pemfaktorannya. A kuadrat min 6A ditambah 9 itu kan kalau kita sederhanakan menjadi A min 3 kuadrat, gitu kan. Nah, maka akar dari A kuadrat min 6A ditambah 9 itu sama artinya dengan A min 3 kuadrat. Nah, di sini kan sudah ada kuadrat, kemudian di sini ada akar. Nah, maka karena di sini sudah berlaku kuadrat dan ada akar, maka keduanya bisa kita coret. Kan lawannya atau inversinya dari akar itu kan sama dengan kuadrat ya. Nah, apabila di situ ada kuadrat lalu ada akar ya, maka langsung saja kita coret supaya memudahkan pengerjaannya. Maka akar dari A-3 kuadrat itu sama dengan A-3. Nah, tadi kita kembali lagi ke persamaan ini. A itu kan sama dengan 2020 ya, sehingga A-3 itu sama dengan 2020 dikurangi sama 3. Sehingga hasil dari soal nomor 2 ini adalah 2017. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 6 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2 dikali 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Di sini kan ada yang angka pokoknya itu 2, 6, dan 3. Maka yang sama ini kita dekatkan dulu untuk memudahkan pengerjaan. Yang 3 ini kan nggak ada temannya ya, kita letakkan di depan sendiri. Lalu yang sesama 6, yang angka pokoknya 6 ini kita dekatkan, yaitu 6 pangkat 3 sama 6 pangkat 2 ya. Nah, berarti 6 pangkat 3 kita kalikan dengan 6 pangkat 2. Lalu yang 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Lalu dibagi sama 2 pangkat 5. Nah, yang 6 pangkat 3 sama 6 pangkat 2 ini kan kalau kita kalikan berarti pangkatnya kita jumlahkan, ya kan? Sehingga 6-nya ini menjadi 6 pangkat 5.
Lalu yang di sebelah sini, yang 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, itu kan berarti karena dikalikan pangkatnya kita jumlah ya, sehingga menjadi 2 pangkat 5. Nah, karena di sini kan ada dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang, sehingga menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 5. Maka menjadi 2 pangkat 0, ya kan? Nah, untuk yang 6 pangkat 5 ini tetap. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 6 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kali 6 pangkat 5. Nah, semisal nanti di dalam opsi jawabannya itu berupa angka misalkan berapa ribu gitu, A berapa ribu, C B berapa ribu, dan seterusnya. Ya berarti teman-teman diminta untuk mencari berapakah nilai dari 6 pangkat 5 lalu dikalikan dengan 3. Gitu ya, nanti coba dihitung sendiri. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada 25% dikalikan dengan 1,2 dikurangi dengan 0,2 dikalikan dengan 25% ditambah dengan 3/4. Nah, kalau kita cermati 1,2 ini kan dikalikan sama 25%. Kemudian yang 0,2 juga dikalikan dengan 25%. Nah, sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk sifat-sifat kemarin ya, sifat-sifat perkalian. Yaitu menjadi 25%. Yang 25% ini kita kelompokkan, lalu yang 1,2 dikurangi sama 0,2 itu kita masukkan dalam kurung. Oke, ini kan kemarin sifat distributif ya, penyebaran. 25% dikalikan dengan 1,2 dikurangi 0,2 itu kan sama artinya dengan bentuk ini, ya kan? Oke. Sehingga untuk pengerjaannya ya kita gunakan yang prinsip distributif kemarin. Kita gunakan berarti 25% dikurangi 1,2 dikurangi dengan 0,2. Nah, yang 1,2 sama 0,2 ini bisa kita kurangkan dulu. Sehingga menjadi 25% dikalikan dengan 1,2 dikurangi 0,2 itu kan sama dengan 1 ya. Ditambah sama 3/4. Nah, 25% itu kan sama artinya dengan 25/100 ya. Kalau kita sederhanakan 25/100 atas bawah kita bagi sama 25 sehingga menjadi 1/4. Oke, maka ini ya menjadi 1/4. Lalu yang ini 1,2 dikurangi dengan 0,2 itu sama dengan 1 ditambah sama 3/4. Nah, kebetulan ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4, maka bagian pembilangnya langsung kita jumlahkan. 1 tambah 3 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Gampang ya? Jadi sifat-sifat pada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan yang kemarin sudah aku sampaikan itu tolong diingat-ingat supaya kita lebih mudah dalam nantinya mengerjakan soal-soal TIU seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini terlihat sepertinya rumit ya, padahal sebenarnya nggak serumit itu juga. Oke, kita baca dulu soalnya. Akar dari 0,25 dikalikan 0,049 dikalikan 0,0009 dibagi dengan akar 0,064 dikalikan 0,36 dikalikan 0,0016. Oke, nah ini kan bentuknya berupa desimal ya. Untuk memudahkan maka kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat. 0,25 itu kan sama artinya dengan 25 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Lalu yang 0,049 itu sama artinya dengan 49 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Lalu yang 0,0009 itu sama artinya dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Lalu yang bawahnya dibagi. Nah, 0,064 itu sama artinya dengan 64 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Lalu yang 0,36 sama artinya dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Lalu yang 0,0016 sama artinya dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kan pangkatnya ada yang sama-sama semuanya ya. Yang 10 pangkat min 2 ini kita coret dengan yang ini. Lalu yang 10 pangkat min 3 kita coret dengan ini. Dan yang 10 pangkat min 4 juga kita coret. Sehingga yang tersisa adalah yang ini, yaitu akar dari 25 kali 49 kali 9 dibagi dengan akar dari 64 kali 36 kali 16. Nah, semuanya ini kan merupakan bilangan berpangkat ya kan? Maka langsung bisa kita cari akarnya.
Akar dari 25 adalah 5 dikalikan dengan akar 49 sama dengan 7 dikalikan dengan akar 9 yaitu 3. Dibagi sama akar 64 sama dengan 8, akar 36 adalah 6 dan akar 16 adalah 4. Maka langsung saja kita hitung 5 kali 7 kali 3 adalah 105 dibagi dengan 8 kali 6 kali 4 adalah 192. Maka hasilnya adalah 105 per 192. Nah, kalau ternyata di dalam opsi jawabannya itu berupa desimal juga, maka teman-teman nanti harus mengubah bentuk pecahan 105 per 192 ini ke dalam bentuk desimal. Caranya adalah menggunakan Progabit, ya kan, atau pembagian yang ya kayak gini ya. Misalkan ini adalah 105 dibagi sama 192. Ini namanya Progabit kalau aku menyebutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini kemarin yang menggunakan pecahan-pecahan istimewa ya, yang berpenyebut 3, penyebut 4, penyebut 5, penyebut 6, penyebut 8, dan penyebut 9. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan pada soal ini. Berapakah 6 per 7 dari 87,5%? Nah, 87,5% itu kan artinya 87,5 per 100. Atau kalau kita ubah menjadi desimal, menjadi 0,875. Kalau kita perhatikan pada tabel ini, 0,875 itu kan dia letaknya ada di sini ya. Ya, 0,875 itu sama artinya dengan 7 per 8. Maka 6 per 7 dari 87,5% itu sama artinya 6 per 7 dikalikan dengan 7 per 8. Nah, bentuk perkalian ya sudah langsung kita kalikan saja ya. Nah, karena di sini ada angka 7 sama 7, maka langsung saja kita coret. Sehingga tersisa 6 per 8. 6 per 8 atas bawah merupakan bilangan genap, lalu kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu kan kalau pecahan desimalnya menjadi 0,75. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang opsi C. Gitu. Gimana teman-teman? Gampang ya. Jadi kalau memang teman-teman mencermati soal-soal ini dan memperhatikan materi-materi dari part yang satu kemarin, insya Allah tidak ada kesusahan. Oke, demikian tadi pembahasan materi sekaligus latihan soal TIU mengenai beserta rumus-rumus dasar yang berlaku pada TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sukses buat kalian semua yang nantinya menjalani tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.